Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita sampai alam berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Maisya Pratiwi sebagai dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Yang sama-sama kita hormati teman-teman Aksya A. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Hamid dengan NIM 2016-040011. Yang kedua itu Rina Maini Siregar dengan NIM 2016-040010. Yang ketiga itu Darul Dinil Haq dengan NIM 2016-040016. Baiklah, kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang konsep pendapatan, di mana pembacaan materi pertama oleh saya sendiri terlebih dahulu. A. Karakteristik pendapatan. 1. Pengertian pendapatan. Menurut Patton dan Littleton 1940, pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Dilihat dari aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Ditinjau dari aspek moneter, pendapatan adalah aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan. Dalam APB 1970, statement nomor 4, pendapatan adalah kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Hendriksen berpendapat tahun 1982 bahwa satu konsep produk lebih unggul dibanding konsep aliran keluar, sementara aliran keluar lebih unggul dibanding aliran masuk. Dua konsep produk bersifat netral dalam hal pengukuran atau jumlah dan pengakuran atau timing pendapatan, dan konsep aliran masuk sering mengacaukan masalah pengukuran dan pengakuan pendapatan. Sementara itu, FASB tahun 1980 dalam SPAC nomor 6, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. 2. Pendapatan dan untung atau gains. Pendapatan merupakan aliran aktiva yang masuk ke dalam perusahaan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Untung atau gains merupakan aliran aktiva yang masuk ke dalam perusahaan yang berasal dari kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Martin pada tahun 1978 mengatakan bahwa untung atau gains timbul dari kegiatan sampingan bukan kegiatan utama. Contohnya capital gains dari penjualan investasi yang diperoleh bukan dengan maksud untuk dijual kembali. Upaya membedakan gains dengan pendapatan memberi fleksibilitas tentang definisi yang lebih tepat dan terpisah dapat diterapkan untuk setiap jenis transaksi. Tidak semua transaksi menunjukkan timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat juga berasal dari sebagai berikut. 1. Transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham. 2. Untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. 3. Hadiah, sumbangan atau temuan. 4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas atau armless transaction. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas dan nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
Yang dimaksud nilai wajar di sini adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar atau arm's length transaction. Apabila periode pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Ada 3 alasan yang mendukung perlakuan ini, yaitu 1. Pada tingkat potongan yang rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. 2. Karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya ada pada masalah pengakuan potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. 3. Penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Kriteria pengukuran pendapatan di atas menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan poin selanjutnya, yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang pertama, pembentukan pendapatan atau earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi, proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Hal ini berarti bahwa apabila sejumlah potensi jasa tertentu yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi, otomatis telah terbentuk pendapatan meskipun belum terjadi penjualan. Yang kedua, realisasi pendapatan. Konsep realisasi berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Poin selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Poin selanjutnya yaitu saat pengakuan pendapatan. Dengan memperhatikan konsep dan kriteria pengakuan pendapatan yang telah dibahas, berikut ini ada saat pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Yang digunakan adalah proses penyelesaian. Cara ini umumnya dijumpai pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi. Misalnya, perusahaan pembuatan kapal, lokomotif, gedung, dan jalan raya, dan sebagainya. Pendapatan dapat diakui secara periodik pada atas dasar pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang kedua, pendapatan diakui pada saat produk selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah, gandum, dan sebagainya. Pada jenis usaha ini, umumnya produk yang dihasilkan memiliki harga yang sudah pasti pemasarannya terjamin. Dengan demikian, apabila produk tertentu dapat dipastikan akan terjual dengan harga tertentu, maka pendapatan dapat diakui pada saat penyelesaian produk. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai. Syarat tersebut, yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat. Yang kedua, tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Yang ketiga, kos produk sulit untuk ditentukan. Yang keempat, satuan persediaan dapat saling dipertukarkan.
atau barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran. Poin yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pada kebanyakan perusahaan, pengakuan pendapatan pada saat penjualan merupakan dasar yang paling jelas dan objektif dari dasar pengakuan yang lain. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada alasan yang mengarah pada pengertian dan konsep pendapatan, seperti yang diajukan oleh Patton dan Littleton sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan merupakan jumlah nominal yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu, harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan pada dalam aliran kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah atau sebaiknya berupa kas atau piutang. Poin yang keempat yaitu pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Dalam hal tersebut, ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa, pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas pengakuan dan pendapatan. Dengan cara demikian terpaksa dilakukan karena kriteria realisasi tidak seluruhnya dipenuhi, terutama dalam pengukuran pendapatan. Meskipun transaksi telah terjadi, ketidakpastian pengumpulan kas menjadi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, pendapatan baru diakui setelah kas betul-betul terkumpul. Ketidakpastian pengumpulan piutang tersebut biasanya terjadi karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Akibat transaksi penjualan kemungkinan dapat dibatalkan. Kondisi demikian biasanya ditemui pada penjualan angsuran. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Meini Siregar dengan NIM 2016040010 akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya, di mana materi selanjutnya adalah poin kelima tentang pendapatan menurut IFRS. Nah, dalam IFRS itu mengatur kriteria tentang pengakuan pendapatan dalam IAS nomor 18, di mana dalam kriteria tersebut itu dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan tergantung apakah pendapatan tersebut berasal dari penjualan barang atau berhubungan dengan jasa. Nah, dalam dua kriteria tersebut itu dibedakan karena secara mendasar sifat dari barang dan jasa itu berbeda. Nah, untuk lebih lanjut kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjualan barang. Nah, pada paragraf ke-14 IAS nomor 18 itu memberikan kriteria terhadap pengakuan pendapatan yang diperoleh atau berasal dari penjualan barang itu sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi, di mana yang pertama kondisinya adalah entitas tersebut itu telah mengalihkan kepada pembeli resiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Nah, artinya ketika terjadi penjualan, otomatis resiko dari pengiriman barang ataupun hak kepemilikan dari barang yang dijual akan berpindah terhadap pembeli, bukan lagi menjadi hak milik perusahaan. Nah, yang kedua adalah entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan itu dapat diukur secara handal atau reliable. Yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Nah, di mana ketika terjadi penjualan barang, otomatis itu akan memberikan aliran kas masuk terhadap perusahaan, ataupun jika misalnya penjualan tersebut dilakukan secara kredit, maka
akan menambah aliran masuk tidak berupa kas namun piutang, sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai penambahan atau aliran kas manfaat ekonomis yang mengalir pada entitas. Selanjutnya yaitu pada poin kelima, itu biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut itu dapat juga diukur secara handal. Sama halnya dengan aliran kas masuk yang berasal dari penjualan, maka biaya-biaya yang berhubungan dengan transaksi penjualan tersebut itu juga bisa diukur secara handal, seperti biaya masuk dari penjualan tersebut. Yang kedua adalah penyediaan jasa atau penjualan pengakuan pendapatan terhadap jasa. Nah, pada paragraf ke-20 dan 26 pada IAS nomor 18 itu memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa. Jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Nah, outcome dari transaksi tersebut dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi-kondisi tersebut, di mana pada kondisi pertama yaitu jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Pada kondisi kedua, memungkinkan bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir pada entitas. Hal ini sama halnya dengan pada penjualan barang. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan itu dapat diukur secara handal. Selanjutnya, pada kondisi keempat, biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut juga keduanya harus juga dapat diukur secara handal. Nah, terakhir pada kondisi kelima pada paragraf 26 IAS 18 itu dikatakan bahwa jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang diakui akan ditutup atau recoverable. Nah, tidak hanya pada penjualan barang dan penyediaan jasa, pengakuan pendapatan yang diatur dalam IFRS juga dalam hal pendapatan saat produksi. Nah, di mana pengakuan pendapatan saat produksi itu mungkin mengakui pendapatan saat produksi, terutama pada produk pertanian. Nah, dalam IAS 41 dinyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS nomor 18 itu dengan cara menjual lewat forward contract untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap. Dengan cara ini, resiko dan kepemilikan mineral telah beralih ke pembeli sebelum mineral tersebut diserahkan secara fisik. Nah, sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat mineral diproduksi dan siap dikirim sesuai dengan forward contract yang telah disepakati antara entitas dengan pembeli. Poin selanjutnya itu membahas tentang contoh laporan keuangan. Nah, di mana pendapatan ini merupakan bagian dari laporan laba rugi, sehingga contoh yang kami terangkan dalam materi kami ini merupakan laporan laba rugi dari perusahaan PT Indo Acida Tama Tbk. Nah, PT Indo Acida Tama Tbk merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak di bidang usaha industri agrokimia yang berkegiatan utama pada perdagangan. Sehingga penghasilan atau pendapatan utama dari PT Indo Acida Tama Tbk ini berasal dari penjualan dari barang produk-produk yang dimilikinya. Nah, mari kita lihat pada laporan laba rugi. Di sana tertera penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp932.649. Nah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi Rp977.707.591. Nah, dari mana jumlah penjualan tersebut?
kita bisa melihat pada catatan atas laporan keuangan PT Indo Acidata Tbk, di mana pada catatan atas laporan keuangan diterangkan dari mana saja jumlah penjualan tersebut, produk apa saja yang terjual. Nah, setelah dilihat bahwa kita dapat mengetahui jumlah penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp972.649 itu berasal dari penjualan ekspor pada produk etanol sebesar Rp2.241.36.351 yang kemudian ditambah dengan penjualan lokal atau penjualan pada Indonesia pada produk etanol atau alkohol sebesar Rp490.279.036. Kemudian ada asam asetat sebesar Rp122.232.728. Kemudian pada produk pupuk sebesar Rp50.909.966. Kemudian pada produk spiritus ada sebanyak Rp1.659.000. Kemudian pada produk CO2 itu sebanyak Rp1.619.568 dan pada produk lain-lainnya itu tidak terjual atau nol. Sehingga dari jumlah dari penjualan produk tersebut dari etanol, asam asetat, pupuk, spiritus, CO2 pada lokal dan ekspor etanol itu dijumlahkan sehingga dapatlah sebanyak Rp937.832.649. Nah, kemudian jumlah pada tahun 2022 penjualan sebesar Rp977.709.591 itu berasal dari penjualan ekspor dan lokal, di mana pada penjualan ekspor itu pada produk etanol atau alkohol sebesar Rp334.687.203. Kemudian pada penjualan lokal itu ada etanol sebanyak Rp480.828.697 dan asam asetat sebanyak Rp124.986.299. Pada pupuk Rp20.688.050. Pada spiritus Rp3.460.600. Pada CO2 Rp1.493.880. Nah, kemudian pada produk lain-lain dinyatakan di sana pada tahun 2022 itu sebanyak Rp8.562.862, sehingga setelah dijumlahkan semua penjualan dari produk-produk tersebut dapatlah sebanyak Rp977.707.591. Nah, catatan atas laporan keuangan tersebut juga telah kami terangkan pada slide berikutnya, dan pada slide berikutnya juga ada segmen informasi mengenai penjualan 2021 dan 2022 yang telah dirincikan. Kemudian pendapatan itu tidak hanya terdapat dari kegiatan utama perusahaan saja, namun juga dapat berasal dari pendapatan lainnya. Nah, di mana pendapatan lain-lain dari PT Indo Acidata Tbk ini berasal dari yang pertama, laba dari selisih kurs. Karena PT Indo Acidata melakukan ekspor, otomatis ada selisih kurs yang terjadi. Misalnya seperti dolar ke rupiah atau rupiah ke rupiah dan lain-lainnya. Nah, di mana selisih kurs pada tahun 2021 itu Rp1.073.663 dan pada tahun 2022 sebesar Rp7.191.395. Itu selisih kurs mengalami peningkatan karena penjualannya juga mengalami peningkatan pada penjualan ekspor dan kemungkinan juga terjadinya kenaikan nilai kurs. Tidak hanya itu, pada tahun 2021 itu ada pendapatan lain-lain dari pemulihan nilai aset keuangan lancar lainnya sebanyak Rp115.778. Nah, kemudian
pada tahun 2022 itu terdapat pendapatan lain-lain dari pendapatan atas klaim asuransi sebanyak Rp1.223.044. Nah, kemudian pada tahun 2022 juga itu diperoleh pendapatan lain-lain yang berasal dari pendapatan atas revaluasi properti investasi sebanyak Rp192.000. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 itu diperoleh pendapatan lain-lain yang berasal dari laba penjualan aset tetap, di mana laba penjualan aset tetap ini pada tahun 2022 itu sebanyak Rp342.031 dan pada tahun 2021 hanya sebanyak Rp48.907. Kemudian ada juga pendapatan yang berasal dari bunga, pendapatan lain-lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa melihat pada slide-slide pada presentasi, itu telah lengkap catatan atas laporan keuangan, segmen informasi, dan laporan laba rugi yang menjelaskan pendapatan utama, yaitu yang berasal dari penjualan, serta pendapatan lain-lain pada PT Indo Acida Tama Tbk. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bisa dipahami. Dan untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat pada catatan atas laporan keuangan, laporan laba rugi, serta segmen informasi yang telah kami terakan dalam slide presentasi. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pembacaan materi dari kami. Kalau ada kami salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.